Selamat datang di Nervia. Halo Sobat Nervia, selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngulik dalemannya sebuah organisasi yang namanya mungkin sering Anda dengar tapi ceritanya selalu simpang siur dan penuh misteri. Sebuah kelompok persaudaraan global yang ternyata kalau kita telusuri jejaknya punya akar yang dalam banget di sejarah Indonesia. Bahkan mungkin lebih dalam dari yang Anda bayangkan. Kita bicara soal Freemason. Dan misi kita kali ini bukan sekedar ngasih tahu A atau B. Kita akan coba bongkar semua lapisannya. Mulai dari citra mereka yang positif sebagai pembangun peradaban, sampai, tuduhan-tuduhan paling kelam yang bikin bulu kuduk berdiri. Betul. Tujuannya supaya kita bisa lihat gambaran besarnya, kenapa sih organisasi ini bisa jadi begitu kontroversial sekaligus berpengaruh. Oke, mari kita mulai bedah dari pertanyaan paling dasar ya. Siapa sebetulnya mereka ini? Karena kalau kita lihat dari berbagai catatan yang ada, langsung kelihatan ada dua narasi yang kayak langit dan bumi. Coba kita lihat dari sisi yang terang dulu. Menurut versi mereka sendiri, Freemason ini apa sih? Oke, jadi menurut versi mereka, Freemasonry itu adalah organisasi persaudaraan sekuler tertua dan terbesar di dunia. Akarnya itu dari serikat para tukang batu ahli di Eropa abad pertengahan. Anda bayangkan orang-orang yang membangun katedral-katedral megah itu. Filosofi utamanya sederhana, membuat orang baik menjadi lebih baik. Jadi ini soal pengembangan karakter, moralitas, dan amal. Semacam, klub sosial tapi dengan misi pengembangan diri gitu ya. Prinsipnya kan persaudaraan, amal, dan pencarian kebenaran. Dan mereka punya banyak simbol khas yang sering kita lihat di film-film, jangka dan bujur sangkar misalnya. Tepat sekali. Simbol jangka dan bujur sangkar itu, bagi mereka, adalah alat untuk mengukur tindakan kita. Jangka untuk membatasi hawa nafsu, dan bujur sangkar sebagai lambang moralitas dan kejujuran. Lalu ada simbol yang paling kontroversial, mata yang maha melihat di dalam segitiga. Ah iya, itu. Nah, menurut mereka, itu adalah simbol Tuhan yang mereka sebut sebagai arsitek agung alam semesta yang selalu mengawasi. Jadi untuk jadi anggota,
Syarat utamanya adalah percaya pada Tuhan, apapun agamanya. Mereka bukan organisasi ateis. Oke, itu sisi humanis dan filantropisnya. Tapi kita tahu ada sisi koin yang satunya, sudut pandang yang jauh lebih gelap yang menggambarkan mereka sebagai semacam dalang konspirasi global. Benar. Narasi kedua ini menempatkan Freemason sebagai organisasi rahasia yang punya agenda tersembunyi. Mereka sering banget dikaitkan dengan gerakan Zionis internasional dengan tujuan akhir, ya mendominasi dunia. Paham-paham yang mereka usung, seperti humanisme, sekularisme, pluralisme, dianggap bukan sekedar gagasan, tapi senjata. Senjata untuk menggerogoti keyakinan agama dari dalam. Dan di narasi ini, simbol-simbol tadi diartikan beda total kan? Detil yang paling sering dikutip dan bikin merinding adalah soal ritual penerimaan anggota baru. Ada frasa yang menyebut calon anggota akan dibawa dari kegelapan menuju cahaya Lucifer. Nah, ini gimana penjelasannya? Ini adalah titik pertentangan yang paling tajam. Dari sudut pandang konspirasi, ini bukti nyata. Mereka adalah pemuja setan. Jelas. Tapi dari sudut pandang esoteris atau internal mereka, kata Lucifer di sini digunakan dalam arti harfiah bahasa Latinnya, yaitu pembawa cahaya. Lux Fere. Oh, pembawa cahaya. Betul. Ini melambangkan pencerahan, ilmu pengetahuan, dan akal budi. Jadi bukan iblis dalam pengertian agama samawi. Tapi bisa Anda bayangkan kan, penggunaan nama itu saja sudah cukup untuk memicu kontroversi luar biasa. Jelas, dari sini saja kita sudah lihat betapa berbedanya dua interpretasi ini. Nah, dari sini ceritanya jadi relevan banget buat kita di Indonesia. Gimana caranya kelompok dari Eropa ini bisa sampai dan punya pengaruh besar di Nusantara? Jawabannya, ternyata lewat jalur perdagangan, lewat VOC. Betul sekali. Loji atau tempat pertemuan Freemason pertama di Asia Tenggara itu didirikan di Batavia sekitar tahun 1762. Dan banyak sekali petinggi VOC dan pejabat pemerintah Hindia Belanda adalah anggota Freemason. Dan lagi-lagi ada dua cara membaca fakta ini. Versi pertama, VOC itu murni perusahaan dagang. Kebetulan saja banyak pejabatnya yang Mason. Konon, kekayaan luar biasa yang mereka keruk dari Nusantara inilah yang jadi salah satu sumber dana bagi Belanda untuk memenangkan perang 80 tahun melawan Spanyol. Jadi, Freemasonry cuma numpang di dalam struktur VOC. Sedangkan versi kedua, yang lebih konspiratif, menuduh bahwa VOC sejak awal memang dirancang sebagai maskapai perdagangan Yahudi dan menjadi kendaraan utama untuk menyebarkan agenda Freemasonry di Hindia Belanda. Jadi bukan kebetulan, tapi sebuah desain. Gila ya, dan jejak sisip mereka tuh bukan cuma cerita. Sampai sekarang masih berdiri tegak. Gedung Kimia Farma di Pasar Baru Jakarta itu kan dulunya loji termegah mereka, namanya Bintang Timur atau The Stair in the Ocean. Bukan hanya itu, coba kita pikirkan lagi. Gedung Arsip Nasional, Museum Gajah, Museum Nasional atau yang kita kenal sebagai Museum Gajah, semua itu adalah pusat-pusat intelektual dan administrasi yang pendiriannya sangat erat dengan para tokoh Freemason. Mereka tidak hanya berdagang, mereka membangun institusi. Mereka mendirikan sekolah-sekolah dengan konsep pendidikan netral yang tidak berbasis agama, membangun perpustakaan umum, bahkan mendirikan bank simpan pinjam untuk melawan praktik lintah darat yang merajalela saat itu. Tunggu dulu. Ini bagian yang menurut saya paling mengejutkan dari semua materi yang ada. Anggotanya ternyata bukan cuma orang Eropa. Ada banyak tokoh penting pribumi yang disebut-sebut sebagai anggota. Raden Saleh, sang pelukis maestro. Disebut sebagai anggota. Dr. Rajiman Wediningrat, salah satu bapak pendiri bangsa yang memimpin BPU PKI. Juga disebut. Bahkan Sultan Hamengkubuwono VIII dan Kepala Polisi RI pertama, Jenderal Sukanto. Ini bukan nama-nama sembarangan. Ini gila sih. Tepat sekali. Ini menunjukkan bahwa pengaruh mereka berhasil menembus kalangan elit pribumi dan kaum terpelajar. Dan ini membawa kita ke titik yang lebih krusial lagi. Organisasi Pergerakan Nasional pertama, Budi Utomo, disebut-sebut para pendirinya adalah Mason atau setidaknya sangat dipengaruhi oleh gagasan Masonik. Wow. Bahkan, Kongres Pemuda Kedua tahun 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda itu diselenggarakan di gedung milik salah satu organisasi yang terkait dengan mereka. Oke, kita berhenti sejenak di sini karena ini poin yang luar biasa penting. Apa artinya ini?
Apakah ini berarti Freemason secara positif ikut membidani lahirnya nasionalisme Indonesia dengan menyediakan wadah dan gagasan pencerahan? Atau ini justru bukti seberapa dalam mereka menyusup untuk memastikan arah kemerdekaan Indonesia nantinya tetap sejalan dengan ideologi global mereka? Itulah paradoks utamanya. Di satu sisi, ide-ide pencerahan Eropa yang mereka bawa, rasionalitas, humanisme, kemajuan lewat pendidikan, itu memberikan percikan intelektual bagi kaum terpelajar untuk membayangkan sebuah bangsa yang modern dan merdeka. Di sisi lain, jangan lupa, organisasi ini pada dasarnya adalah bagian dari struktur kekuasaan kolonial. Benar juga. Jadi, ini seperti sebuah ironi sejarah yang luar biasa. Freemasonry bisa dilihat sebagai kendaraan yang membawa ide-ide kolonialisme, sekaligus secara tidak sengaja menanam benih untuk perlawanan terhadap kolonialisme itu sendiri. Mereka adalah racunnya, dan pada saat yang sama, mungkin juga penawarnya. Kalau mereka begitu berpengaruh, terintegrasi sampai ke level elit pribumi dan pergerakan nasional, pertanyaan besarnya adalah, kemana mereka sekarang? Kenapa nama mereka seolah raib dari buku sejarah resmi kita? Mereka mengalami dua pukulan telak. Yang pertama saat pendudukan Jepang. Pemerintah militer Jepang melarang semua organisasi yang berbau Barat atau Belanda, termasuk Freemasonry. Banyak anggotanya yang orang Eropa ditangkap dan dimasukkan ke kamp interniran karena dianggap antik musuh. Dan pukulan kedua, yang jadi paku terakhir di peti matinya, datang dari Presiden Soekarno sendiri. Benar, puncaknya terjadi pada tahun 1961-1962. Lewat serangkaian peraturan, Soekarno secara resmi membubarkan dan melarang organisasi Freemasonry di seluruh Indonesia. Semua asetnya. Semua aset mereka, termasuk gedung-gedung loji yang megah itu, disita oleh negara. Apa alasan resmi Soekarno? Tidak sesuai dengan kepribadian nasional, itu kan terdengar agak luas ya. Apakah itu satu-satunya alasan atau ada tekanan lain di baliknya? Secara resmi, Kepres nomor 264 tahun 1962 menyatakan bahwa asas dan tujuannya tidak sesuai dengan kepribadian nasional dan karena organisasinya merupakan turunan dari luar negeri. Ini sangat sejalan dengan semangat anti-imperialisme dan anti-nekolim yang sedang digelorakan Soekarno saat itu. Masuk akal. Tapi ada konteks yang lebih dalam. Ada tekanan kuat dari kelompok-kelompok agama dan partai politik yang sudah lama memandang Freemason sebagai ancaman ideologis. Jadi, pelarangan ini juga merupakan sebuah langkah politik dari Soekarno untuk mengkonsolidasi kekuatan dan meredam potensi oposisi. Yang menarik, Soekarno tampaknya sudah lama mengamati mereka. Ada catatan bahwa pada tahun 1950, jauh sebelum pelarangan, Soekarno pernah mengundang para petinggi Freemason Indonesia ke istana. Dia bertanya macam-macam, termasuk isu sensitif seperti, bolehkah seorang ateis bergabung? Betul. Pertemuan itu menunjukkan bahwa Soekarno tidak bertindak gegabah. Ia melakukan penyelidikannya sendiri. Jawaban mereka saat itu adalah, tidak boleh. Karena syarat utama menjadi Mason adalah percaya pada Tuhan. Tapi 11 tahun kemudian, keputusan politiknya sudah bulat. Sebagai catatan tambahan yang membuat cerita ini makin kompleks, larangan itu kemudian dicabut pada tahun 2000 oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai bagian dari semangat keterbukaan di era reformasi. Jadi, setelah kita melihat semua potongan puzzle ini, sejarahnya, pengaruhnya, kontroversinya, sampai pelarangannya, apa sebenarnya inti dari benturan ini? Kenapa Freemason menjadi begitu problematik? Apakah hanya karena ritual rahasianya? Ritual dan kerahasiaan itu hanya permukaannya saja. Titik bentur yang sesungguhnya ada pada level ideologi yang sangat fundamental. Akar masalahnya ada pada satu kata, humanisme. Oke, humanisme. Ini istilah yang sering kita dengar, tapi mungkin pemahamannya beda-beda. Dalam konteks Freemasonry, apa artinya? Apakah artinya menuhankan manusia? Bukan menuhankan, tapi menempatkan manusia dan akal budinya sebagai pusat. Humanisme, dalam doktrin yang diusung Freemason, sering diterjemahkan sebagai moralitas tanpa dogma agama. Artinya, manusia bisa mencapai kebaikan dan kebenaran melalui akal, nurani, dan persaudaraan tanpa harus bersandar pada wahyu atau kitab suci tertentu. Martabat dan nalar manusialah yang menjadi sumber nilai tertinggi.
Nah, disitulah masalahnya muncul kan? Karena pandangan ini berbenturan langsung dengan pandangan dunia yang menempatkan Tuhan dan wahyunya sebagai sumber segala kebenaran dan hukum. Tepat sekali. Dari ideologi induk humanisme inilah lahir turunan-turunan lain yang juga jadi kontroversi. Misalnya, sekularisme, yaitu pemisahan total antara urusan agama dan urusan negara. Lalu pluralisme, yang dalam tafsiran paling radikalnya bisa berarti anggapan bahwa semua agama pada dasarnya sama benarnya. Dan itu semua. Bagi masyarakat atau negara yang menjadikan agama sebagai fondasi utama kehidupan, ide-ide seperti ini jelas dianggap sebagai ancaman langsung terhadap tatanan yang ada. Jadi, ini bukan lagi soal konspirasi sekelompok orang di ruang gelap. Papa, ini pertarungan gagasan. Pertarungan worldview tentang bagaimana cara kita seharusnya mengatur hidup, masyarakat, dan negara. Sebuah benturan antara moralitas yang bersumber dari langit dan moralitas yang bersumber dari akal manusia. Persis, itulah inti konfliknya. Jadi, apa artinya semua ini buat kita? Kita sudah lihat Freemason dari berbagai kacamata, sebagai kelompok filantropis yang membangun sekolah, sebagai konspirasi global yang menyeramkan, sebagai bagian dari mesin kolonialisme, tapi di saat yang sama juga ikut memantik api nasionalisme Indonesia. Ini rumit sekali. Jelas tidak ada jawaban hitam putih. Kisah Freemason di Indonesia ini pada dasarnya adalah cermin dari pergolakan ideologis di dalam tubuh bangsa kita sendiri, yang bahkan masih relevan sampai hari ini. Pergulatan tentang apa itu nasionalisme, di mana posisi agama dalam ruang publik, dan bagaimana kita seharusnya berhubungan dengan gagasan-gagasan yang datang dari dunia luar. Organisasi Freemason mungkin sudah dibubarkan secara resmi puluhan tahun lalu, tapi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang mereka bawa ke permukaan masih terus kita perdebatkan. Ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan. Jika di masa lalu ada sebuah kelompok seperti Freemason yang ide-idenya bisa menyebar begitu terstruktur dan memengaruhi para elit hingga arah sejarah sebuah bangsa, kira-kira di zaman sekarang, kelompok, ideologi, atau kekuatan apa, baik dari luar maupun dari dalam, yang sedang membentuk cara berpikir kita saat ini, mungkin dengan cara yang jauh lebih halus dan bahkan tanpa kita sadari. Sesuatu untuk dipikirkan bersama. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.